Hai, ketika muda, kita memiliki banyak cita-cita. Bahkan hingga dewasa nanti, kita akan terus punya cita-cita. Kita ingin mengunjungi banyak tempat dan bertemu dengan orang-orang baru. Saat ini, mungkin kamu ingin menjadi seorang dosen, pengacara, dokter, insinyur, seniman, polisi, atau bahkan politisi. Tahukah kamu bahwa Tuhan punya kehendak atas dirimu? Ya, Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Bagaimana bila Tuhan memanggilmu untuk hidup dengan cara yang berbeda? Coba renungkan lagi. Kami adalah Serikat Yesus. Kami menyebut diri kami Yesuit. Serikat Yesus didirikan Ignacio López de Loyola, seorang mantan bangsawan dan tentara Spanyol bersama 7 orang sahabatnya. Selama 500 tahun, Serikat Yesus telah melakukan banyak pelayanan dengan cara yang mengagumkan. Saat ini, ada hampir 20.000 Yesuit yang bekerja di 127 negara di 6 benua. Serikat Yesus menjadi lembaga hidup bakti, imam, dan bruder gereja Katolik terbesar di dunia. Serikat Yesus secara konsisten berkarya penuh untuk pendidikan, kemanusiaan, pelayanan kerohanian, dan ilmu pengetahuan. Kami unik. Kami mendukung dan mendorong setiap Yesuit untuk mengikuti hati nurani dan menjadi dirinya sendiri. Menjadi imam atau bruder Yesuit tidak menghalangi seseorang untuk menjadi seorang pengacara, seniman, atau wartawan. Perutusan Serikat Yesus di Indonesia dimulai pada tahun 1546 ketika Santo Fransiskus Xaverius dalam perjalanannya ke Jepang singgah di Kepulauan Maluku. Karya Santo Fransiskus di Kepulauan Maluku dan Sulawesi Utara berlangsung hingga tahun 1689 dan diteruskan oleh misionaris lain. Namun, VOC kemudian melarang para misionaris menjalankan misi. Karya misi Serikat Yesus dimulai kembali pada tahun 1859 ketika para imam Yesuit diundang berkarya bagi pendidikan dan pastoral di Pulau Jawa, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Dan sejak saat itu, Gereja Katolik di Indonesia tumbuh dan semakin besar. Selama lebih dari 150 tahun, Serikat Yesus telah melayani di Indonesia. Saat ini, ada lebih dari 300 anggota Serikat Yesus yang bertugas di lebih dari 70 karya di seluruh Indonesia. Yesuit dari Indonesia juga berkarya sebagai misionaris di Eropa, Amerika, Afrika, Asia, dan Australia. Formasi awal seorang Yesuit di Indonesia dimulai di Novisiat Santo Stanislaus Kostka Girisonta, Ungaran, Jawa Tengah. Setelah menyelesaikan masa novisiat, seorang Yesuit meneruskan pendidikan filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara di Jakarta. Menjalani tahun orientasi kerasulan adalah jenjang selanjutnya. Pada masa ini, para frater menjalani penugasan dalam karya Yesuit. Studi teologi adalah formasi lanjutan bagi para calon imam Yesuit. Sementara, para bruder Yesuit langsung melanjutkan studi khusus atau penugasan. Studi khusus bisa dalam bidang biologi, seni dalang, teknologi, keuangan, dan masih banyak lagi. Tahukah kamu bahwa ada 50 Yesuit yang telah dikanonisasi sebagai santo dan 130 Yesuit yang sudah dinyatakan sebagai beato? Tahukah kamu bahwa ada 35 kawah di bulan yang diberi nama berdasarkan nama Yesuit atas jasa mereka dalam pelayanan dan karya mereka dalam bidang astronomi dan ilmu pengetahuan? Oh ya, satu lagi. Tahukah kamu bahwa hypertext yang kita gunakan saat ini ketika browsing di internet itu ditemukan oleh seorang Yesuit? Keren kan? Nah, jika kamu merasa terpanggil dan ingin menjadi seorang Yesuit, perhatikan informasi berikut ini. Temui imam, bruder, frater, Yesuit,
guru di sekolahmu, atau siapa saja yang memahami dengan baik Serikat Yesus. Seorang calon Yesuit harus menempuh formasi panjang yang intensif dan berkesinambungan. Butuh waktu hampir 12 tahun bagi seseorang untuk menjadi seorang imam Yesuit. Ada calon yang memilih untuk menjadi seorang imam Yesuit. Tugasnya melayani umat melalui perayaan misa dan sakramen lainnya. Ada juga calon yang memilih untuk menjadi seorang bruder. Seorang bruder Yesuit biasanya membaktikan diri untuk pelayanan tertentu. Setelah 2 tahun masa pembinaan di novisiat, calon Yesuit mengikat diri mereka ke dalam 3 kaul: kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Pungkas masa kaul, calon Yesuit melanjutkan studi sesuai hukum kanonik kebutuhan Serikat Yesus dan gereja. Kawan, mari berani bermimpi. Yakinlah, rencana Tuhan selalu lebih indah dari rencana kita. Lagi pula, menjadi seorang Yesuit tidak akan membuatmu kehilangan jati diri. Kamu justru akan menjadi semakin dekat dengan sumber segala kebahagiaan dan cita-cita Tuhan. Tidak perlu buru-buru, kamu bisa menghubungi kami kapan saja. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi kami melalui